Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan tentang badal. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. Badal adalah tabi' atau isim yang mengikuti yang kejatuhan hukum tanpa lantaran, atau bahasa Arabnya bila wasitotin, tanpa lantaran. Nah, jadi isim yang mengikuti yang kejatuhan hukum tanpa lantaran, makanya dikecualikan dengan naat atau taukid dan ataf bayan maupun ataf nasak, kecuali maktuf dengan menggunakan bal atau lakin. Itu dia statusnya seperti itu. Lanjut, misalkan seperti ini, mutobikon auban dan auma yastamil alaihi yulfa au ma'tufin bibal. Ya, jadi pada bagian ini muradnya adalah badal dibagi menjadi 4. Yang pertama, badal ba'du mingkul adalah maknanya badal sebagian maknanya mubdal minhu, itu. Kemudian badal istimal. Badal istimal itu maknanya termuat pada mubdal minhu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada badal mutobik. Mutobik itu maknanya badal, ya maknanya mubdal minhu. Tuh, nanti yang keempat dilanjut selanjutnya. Nah, penjelasan di sini. Jadi badal yaji'u al-badal ala arba'ati anwa'in. Badal itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, badal kulli mingkul mingkul. Nah, tadi ini ada yang kurang ya, badal kul mingkul ya. Badal kul mingkul, ba'du mingkul, istimal, dan mutobik. Nah, apa itu badal kul mingkul? Yaitu mengganti sesuatu dari lafadz yang sesuai dengan maknanya. Itu mengganti atau mengganti sesuatu dari lafadz yang cocok dengan maknanya. Contohnya seperti ini, ihdinas syiratal mustaqim. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kemudian dibadali, jalan yang lurus itu yang bagaimana, diperjelas. Ternyata jalan yang lurus itu diganti dengan kata syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Nah, ini namanya badal. Syiratal ladzina an'amta alaihim ini namanya badal. Kemudian lafadz ihdinas syiratal mustaqim ini dari mubdal minhu atau lafadz yang diganti. Artinya diganti itu bukan diganti apanya, bukan diganti ya, intinya menjelas pengganti dari kata jalan yang lurus. Nah, kemudian jalan yang lurus itu bagaimana? Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Nah, jalan-jalan orang yang kau beri nikmat semuanya ini merupakan keseluruhan dari jalan yang lurus. Namanya kul mingkul, semua dari semua, seperti itu kalau diterjemahkan. Semua dari semua. Jadi jalannya orang-orang yang lurus itu, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya itu merupakan keseluruhan dari jalan yang lurus. Nah, seperti itu.
Kemudian ada juga yang mengatakan pada nazim dinamakan badal mutobik, itu yang badal mutobik, badal yang sesuai dan cocok itu. Kemudian yang kedua wasani badal ba'di mingkul. Badal itu pengganti kan, ba'dun itu setengah, mingkulin dari keseluruhan, berarti sebagian dari keseluruhan. Apa itu badal ba'du mingkul? Jadi keterangan di sini maknanya badal sebagian dari maknanya mubdal minhu. Contohnya seperti ini. Akaltu ar-raghifa sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Nah, ketika kita mengucapkan saya makan roti, kemudian agak diam sejenak, sepertiganya. Nah, nyata rotinya nggak dimakan semua, hanya sepertiganya. Namanya sebagian dari keseluruhan. Sulusahu ini ba'dun ar-raghifan dari keseluruhan, ba'dun mingkulin, seperti itu. Au nisfahu atau setengahnya, seperduanya, oh teman setengahnya roti. Au sulusaihi atau cuma 2/3 saja, seperti itu. Namanya badal ba'du mingkul. Kemudian yang ketiga badal istimal. Apa itu badal istimal? Tadi keterangan di sini maknanya badal termuat pada mubdal minhu, seperti itu. Jadi maknanya badal itu termuat pada mubdal minhu. Contohnya seperti ini. Pada lafaz a'jabani zaidun ilmuhu. Nah, saya heran dengan Zaid ilmunya. Nah, kenapa? Karena ilmuhu ini termuat pada diri Zaid, namanya badal istimal. Termuat ilmunya ini ada pada dirinya Zaid. Nah, seperti itu. Dan namanya badal istimal. Ilmu ini termuat pada dirinya Zaid. Ilmu saya heran dengan Zaid ilmunya. Nah, seperti itu. Wah, ternyata dia tampan ya, misalkan bajunya. Nah, seperti itu. Jadi diganti dengan kata lain. Au husnuhu, saya heran dengan Zaid kebaikannya, gitu. Nah, jadi dan lain-lain contohnya. Kemudian yang keempat adalah badal mubayyin. Nah, badal mubayyin ini nanti dibagi menjadi 3 bagian lagi yang ada pada nazam selanjutnya. Wazalil idrobi zan qos dan sohib waduna qos nugholatun bihi sulib. Nah, yang pertama adalah badal idrob. Badal idrob itu apa? Badal yang mubdal minhunya disengaja oleh mutakalim. Itu. Badal yang mubdal minhunya disengaja oleh mutakalim. Kita misalkan seperti ini. Al-mubdal minhu idza lam yakun maksudan al-battata wa innama sabaqa al-lisanu ilaihi fahuwa badalul ghulat. Jadi kalau misalkan mubdal minhu itu tidak disengaja, kalau tidak sengaja pengucapannya, jadi namanya badal ghulat. Contohnya seperti ini tadi. Misalkan di sini tidak ada contohnya. Misalkan saya berkata, "Oh, saya melihat kambing, kuda." Nah, itu namanya salah ucap. Gitu kan? Jadi ada tidak sengaja, yang dilihat sih sebenarnya kuda, tapi mulutnya ternyata ngucapnya kambing. Saya melihat kuda, saya melihat kambing, kuda. Nah, seperti itu. Jadi tidak sengaja. Makanya di sini dikatakan idza lam yakun maksudan, tidak ada sengajaan. Gitu. Kemudian selanjutnya wa in kana maksudan fa in tabayyana ba'da dzikru fasadu qasdihi fa badalun nisyan. Kemudian kalau badal yang selanjutnya ada badal nisyan. Nah, badal nisyan itu lupa. Jadi misalkan seperti contoh tadi, saya melihat
kambing. Nah dia lupa kalau itu ternyata namanya kuda, itu lupa, dia nyebutnya kambing. Oh itu kuda. Nah seperti itu, dia disengaja menyebut kata-kata kambing itu sengaja, tapi karena dia itu lupa bahwa itu namanya bukan kambing tapi namanya kuda, seperti itu. Jadi dinamakan lupa badal nisyan. Kemudian yang selanjutnya badal idrop. Badal idrop itu wa in kana qasdu kulli wahidin minal mubdal minhu wal badal sahihan fa badal idrop. Keterangan di sini tadi mubdal minhu, nah ini badal yang mubdal minhunya disengaja oleh mutakalim. Jadi memang apa ya, biasanya kayak unsur menghina gitu, emang sengaja ya, tahu. Misalkan saya bilang saya tadi lihat kambing, kuda nah, gitu, bukan kambing, kuda. Jadi sengaja, dia hanya niatnya idrop itu sebenarnya diganti aja kesalahan. Jadi badal yang mubdal minhunya disengaja oleh mutakalim. Jadi saya tahu itu sebenarnya namanya kuda, itu tahu. Tapi misalkan saya bilang ke anak kecil, misalkan membohongi anak kecil kan, itu namanya kuda, tapi saya bilang itu namanya kambing, itu langsung kambing, kuda. Nah, kuda. Jadi memang idrop itu kesalahannya, mubdal minhunya itu memang disengaja oleh mutakalim atau orang yang berbicara, jadi memang disengaja. Gitu ya. Jadi ada 3 tadi badal mubayyin. Pertama ada badal ada badal gholat itu salah, luput ya. Gholat itu salah atau luput karena memang salah ngucap, nggak sengaja, niatnya pengen ngomong kuda tapi ngomongnya kambing. Terus yang kedua badal nisyan, lupa, niatnya sengaja memang ngomong kambing tapi lupa kalau itu namanya kuda, seperti itu. Dan sedangkan yang idrop itu memang mutakalim ngomongnya sengaja, tapi dia memang ya tidak ada unsur lupa juga, dia hanya seperti bermain gitu, itu namanya kambing, kuda gitu. Jadi memang namanya idrop, seperti itu. Kazurhu kholidan wa qabil hulyada wa ariful haqqahu wa khutnablan muda. Badal nisyan adalah badal yang mubdal minhunya tidak disengaja atau lupa, akan tetapi badalnya yang disengaja, seperti itu. Jadi ini sama seperti tadi yang saya jelaskan, saya melihat kambing, nah ternyata saya lupa kalau itu namanya kuda, baru badalnya disengaja, ngucap badal itu, itu namanya kuda ding, seperti itu, namanya badal, diganti. Nah itu sengaja. Kalau yang mubdal minhunya itu karena lupa, saya sih melihat kambing, lupa kalau itu adalah kuda. Kalau jadi dicontohkan wahud nablan muda, ambillah panah. Nah dia lupa bahwa itu namanya bukan panah tapi namanya pisau. Pisau, seperti itu. Nah seperti itu. Dah selesai, itu saja. Lanjut. Ini masih ada lanjutannya, terjemahannya tadi. Badal gholat adalah badal yang mubdal minhunya disengaja atau terlanjur, akan tetapi badalnya yang disengaja gitu. Tadi yang saya melihat kambing, kuda gitu, nanti salah ucap, itu terlanjur, seperti itu. Nah lanjut. Wa min damiril hadiril zahirila tubdilhu illa ma'ikhatu tanjala awik tado ba'dun awistimala ka'annaka batiha jakastamala. Isim zahir tidak boleh
dari mubdal minhu isim domir mukhotob, kecuali badal kul mingkul, ba'du mingkul, dan badal istimal gitu. Jadi saya ulangi, isim zahir tidak boleh dari mubdal minhu yang berupa isim domir mukhotob, kecuali badal kul mingkul, ba'du mingkul, dan badal istimal. Berarti yang tidak boleh yang badal mubayyin tadi ya, ada 3 tadi, nisyan, gholat, dan idrob gitu. Maka tidak boleh diucapkan ra'aituka zaidan. Nah ini contohnya, misalkan kalau misalkan dia itu berupa dari badal kul mingkul, maka boleh gitu kan, seperti ini, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina gitu. Jadi ini li awwalina adalah badal yang berbentuk isim zohir, li awwalina. Mubdal minhunya itu berupa domir na lah ini gitu kan, itu domir na, takunu lana aidan, takunu ono itu, takunu lana aidan li awwalina gitu. Atau ba'du mingkul juga boleh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada dirimu terdapat uswatun hasanah. Jadi liman kedua wong. Nah ini liman kana, ini isim zahir, yarjullah wal yaumal akhir, ini isim zahir, mubdal minhunya dari kum. Nah ini boleh karena ba'du mingkul sebagian, atau istimal. Nah ini boleh. Yang tidak boleh seperti ini, misalkan ra'aituka zaidan, ini misalkan apa namanya, badal idrob, badal apa, gholat, tadi saya melihatmu Zaid. Nah ini nggak boleh. Jadi pengucapan seperti ini tidak boleh. Badal isim dohir tidak boleh dari mubdal minhu isim domir mukhotob, kecuali badal kul mingkul, ba'du mingkul, dan badal istimal, seperti itu. Jadi tidak boleh. Kalau badal gholat, badal nisyan, dan badal apalagi tadi, gholat, nisyan, dan badal gholat, nisyan, satu lagi gholat, nisyan, dan idrob, yaitu yang tidak boleh. Lanjut, wa badalul mudammanil hamzah yali hamzan kaman asaidun am'ali. Badal yang dari mubdal minhu isim istifham harus jatuh setelah hamzah istifham gitu. Jadi kalau ada mubdal minhunya berupa isim istifham itu isim yang berbentuk pertanyaan, maka nanti di badalnya juga itu juga harus diberi hamzah istifham. Contohnya seperti ini, wakam malaka a'ishruna amsalasuna. Nah ini kam, ini a'ishruna, ini adalah badal dari mubdal minhu kam malaka, berapa yang ada padamu. Nah ini isim istifham pertanyaan, maka di badalnya wajib diberi hamzah, ini namanya hamzah istifham. Kalau dimaknani a'ishruna onoto utawi malik iku 20 amsalasuna utawa 20 itu, apakah gitu kan, apakah, ini namanya hamzah istifham. Wa ma sona'ta akhairan lanjutannya apa ini, akhairan amsyaron. Nah seperti itu. Nah dikarenakan di sini wamalan opo sona'ta agawe sapa sira, di sini ada pertanyaan, maka nanti badalnya ini harus diberi hamzah istifham, ini akhairan, seperti itu. Nah
Lanjut, wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasul ilaina yasta'in bina yu'an. Fi'il itu bisa dijadikan badal dari mubdal minhu fi'il. Jadi badal itu tidak harus dari isim ya. Jadi isim harus sama isim, fi'il harus sama fi'il. Jadi tidak hanya isim saja. Kalau yang fi'il, contohnya seperti ini. Misalkan ada syair mata ta'tina tulmimi bina fi diyarina tajid khataban khaslan wa naron tahajjaba. Nah, di sini ada kata-kata mata ta'tina tulmimi, itu tulmimi fi'il amr jadi badal dari mubdal minhunya ta'tina, itu juga fi'il. Ini fi'il, badalnya fi'il, mubdal minhunya juga berbentuk fi'il, seperti itu. Nah, atau seperti ini lagi, antu ta'im, intu ta'im fi'il mudhari' zaidan taksuhu akrimka. Nah, ini taksuhunya badal, ini kalimat fi'il, tut'im juga mubdal minhu juga kalimat fi'il. Nah, seperti itu. Nah, selesai untuk bab badal. Kemudian kita lanjut ke bab nida. Lanjut bab nida. Walil munadanna i'au kana iya wa aywa akada aya sumahaya. Munada yang jauh dari mutakalim harus memakai huruf nida ya, yaitu ya, ai, a, aya, dan haya. Nah, seperti lafaz kanai. Kanai itu seperti kalbaidi linaumin, orang yang jauh dikarenakan dia tidur atau lupa atau berada di tempat yang tinggi. Nah, seperti orang yang membangunkan tidur dia. Atau tempat orang yang berada di tempat yang tinggi atau tempat yang lebih rendahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, ai, waw, dan ila akhirih ini nanti dia digunakan ada tempat-tempat khususnya. Jadi waw, ya digunakan untuk memanggil yang bagaimana, ai digunakan untuk memanggil yang bagaimana, dan seterusnya. Walhamdulillahni wa waliman nudib aw ya wa ghairu wala dalam sijtunib. Nadom yang pertama, munada yang dekat dengan mutakalim dengan huruf nida hamzah. Nadom yang kedua, sedangkan huruf nida wawu, wa, dan ya, jadi ada wa pakai alif gini ya, wa dan ya, digunakan munada mangdub, munada yang disambati. Mangdub itu sambat. Nah, contohnya seperti ini yang menggunakan hamzah. Azaitu he zaid. Nah, jadi zaid dipanggil posisinya tidak jauh, mungkin ya tidak jauh dari mutakalim. Kita memanggil orang yang berada di dekat kita. Azaitu he zaid, kesinilah, akbil, kemarilah. Tapi dia berada di dekat kita, tidak jauh-jauh. Kemudian untuk yang mandub, nutiba wahwa al-mutafajja'u alaih, orang yang sambat. Sambat itu ya mengeluh. Seperti wa waladah, duh wong tuwa ingsun, itu wa ra'sah, duh kepalaku, itu. Jadi dia ada munada wa ditambah hak mandub, ini ya namanya ada hak mandub. Jadi dia wa ra'sah, aduh, itu biasanya seperti itu. Jadi dia digunakan untuk digunakan untuk sambat gitu ya, atau mengeluh. Atau ya nahu ya walidah, he duh orang tuaku, he ya walidah,
hei duh kedua orang tuaku, waya roksah, hei aduh kepalaku gitu. Jadi dia mengeluh dengan rasa yang dirasakannya itu. Nah ini sakit kepala ya roksah, jadi menggunakan ya ditambah hak gitu ya. Jadi untuk munada yang hamzah dia digunakan untuk dekat gitu ya, untuk panggilan dekat, azaitu gitu. Lanjut, wa ghairu mangdubin wa mutmarin wa ma jamustaghosan qad yu'arrafa lama. Boleh membuang huruf nida selain 1 munada mandub, 2 dhamir, 3 munada mustaghos. Jadi boleh membuang munada dengan catatan kecuali 3 ini. Contohnya seperti ini. Misalkan nah ini Yusufu a'rid an hadza, Yusuf, hei Yusuf, nah ini boleh dibuang. Asluhnya ya Yusufu gitu, dia menggunakan ya Yusufu, hei Yusuf, tapi munadanya dibuang. Asluhnya ya Yusufu, ya dibuang, cukup Yusufu a'rid. Nah seperti itu, jadi membuang huruf nida. Tapi yang tidak boleh dibuang adalah tadi munada mandub, wah ini nggak boleh dibuang. Terus bersamaan dengan isim dhamir wa iyyaka, nah seperti ini. Nah kemudian mustaghos nanti ada penjelasannya di bawahnya. Wa zaka fismil jinsi wal musyarila qala wa man yamna'uhu fangsur adilah. Ini masih ini boleh membuang huruf nida pada munada isim jenis dan isim isyarah. Nah jadi contohnya seperti ini. Atrik karo, nah, atrik dingkluk karo he manuk kerawan. Nah jadi ini termasuk isim jenis, nama jenis. Jadi jenis itu kan beda sama macam. Kalau jenis buah-buahan, macamnya apa, diantara jeruk, semangka. Jenis kendaraan, macamnya motor, kereta, dan lain-lain, itu isim jenis. Jadi apabila dia isim jenis boleh membuang huruf nida atau huruf munada. Atau yang berupa isim isyarah, contohnya seperti ini, hadza idza hammalat aini laha qala swahibi mislika hadza law'atun wa ghurumun. Jadi hadza he iki kirojul. Jadi pada kalimat ini sebenarnya ada ya hadza seperti itu. Jadi membuang huruf nida, di depannya ada ya hadza he iki kirojul, seperti itu. Jadi kesimpulannya munada isim jenis dan isim isyarah itu boleh membuang huruf nida. Lanjut, wabil mu'arrafal munadal mufrada alal ladzi fi rafihi qad uhida. Munada yang berupa isim mufrad ma'rifat wajib mabni dengan alamat rofa. Nah contohnya seperti ini, ya zaidu. Nah ini ya zaidu, karena karena di sini isim mufrad, zaidu isim mufrad ditambah dia ma'rifat, maka dimabnikan rofa. Ya dimabnikan dhamma dengan tanda rofa, ya zaidu. Baik itu zohirotan, zohirotin, yang jelas kayak gini ya zaidu, nggak boleh tanwin ya zaidu gitu, jangan ya zaidun, karena kalau munada memang seperti itu, ya zaidu. Nah, atau yang muqaddaratin, atau yang dikira-kirakan, ya Musa. Nah asluhnya Musayu gitu kan, namun berhubung orang Arab tidak bisa mengharokati huruf ilah, tidak bisa diharokati, sehingganya Musa gitu. Asluhnya ada domah di atasnya sini. Nah seperti itu. Waya zaidani, ini juga dikira-kirakan. Jadi ini i'rabnya rofa. I'rabnya rofa menggunakan alif tasniyah, ini menggunakan wawu jama, ya zaiduna. Nah seperti itu. Nah intinya ketika dia mufrad ma'rifat wajib dimabnikan rofa.
wan windi mama banau qoblan nida wal yujra mujrazi bina injutida. Isim mufrad yang sudah mabni sebelum menjadi munada, bila menjadi munada wajib mabni dom muqaddar, sedangkan bila disifati sifat boleh rofa mura'atan lil lafad dan sifat boleh nasab mura'atan lil mahal. Contohnya seperti ini, lafad sibawaihi ini mabni sampai selamanya itu sibawaihi, rofa ya sibawaihi, nasab ya sibawaihi, jar ya sibawaihi, wahadami, wahaulai, wahomsata asyara ini mabni, harokatnya nggak bisa berubah semua ya kayak gini. Nanti kalau jadi munada bagaimana? Ya tetap baca rofa, cuman hanya muqaddar, dikira-kirakan. Contohnya ya sibawaihi, nah ya sibawaihi, lafadznya toh ya tetap harokatnya jar, berupa kasroh, tapi secara tempat ini ada domah yang dikira-kirakan seperti aja domah muqaddar sibawaihi gitu. Makanya ketika menjadi naat ya sibawaihi al-alimu, nah begitu al-alimu dibaca rofa karena di sini asluhnya rofa ya kan, tapi berhubung ini mabni sehingga tetap ya sibawaihi ya, atau ya hazami, ya haulai, karena mabni memang begini, tetap harokatnya tidak bisa berubah-berubah gitu. Nah, namun kalau misalkan sifat, sedangkan bila disifati sama sifat boleh rofa mura'atan lil mahal, boleh nasab mura'atan rofa mura'atan lil lafad, nasab mura'atan lil mahal. Contohnya ya zaitu al-fadilu, boleh al-fadilu, boleh al-fadila. Kalau pakai al-fadilu berarti dia ngikut sama ya zaidu di sininya zaidu. Kalau dia di al-fadila di fathah berarti dia memang secara tempat munada itu dibaca nasab gitu. Karena secara mahal, secara tempatnya munada ini naat kepada munada, karena secara mahal munada itu dibaca nasab. Nah, jadi sehingga dia boleh al-fadilu, boleh al-fadila. Nah, seperti itu. Lanjut, wal mufradal mangkuru wal mudhofa wa syibahun syib'adi man khilafa. Munada syibah mudhof, munada nakirah ghairu maksudah, terus munada mudhof wajib dibaca nasab. Nah, kalau tadi munada tadi ada yang ketinggalan sepertinya. Iya, di sini ada yang ketinggalan. Jadi di sini kan tadi munada yang pertama ada munada namanya yang ya zaidu seperti ini, namanya munada mufrad alam. Ya, tak ulangi, yang seperti ini munada mufrad alam ya zaidu. Nah, karena dia berupa isim mufrad dan dia berupa nama ya zaidu, jadi wajib dibaca rofa. Yang selanjutnya munada nakiroh maksudah. Nah, ini yang kedua, munada nakiroh maksudah. Munada nakiroh itu munadanya berupa isim nakiroh tapi dituju, maksudah itu dituju. Contohnya begini, ya rojulu akbil kesini. Misalkan kita manggil seseorang tapi nggak tahu namanya, cah lanang, seperti itu, wong lanang kesini gitu, kamu kesini, anak laki-laki kesini gitu. Jadi dia memanggil dengan menggunakan isim nakiroh tapi ditentukan, dituju. Nah, yang ketiga 4 dan 5, jadi yang 1 dan 2 tadi isim munada mufrad alam dan nakiroh maksudah itu dibaca rofa mabni domah. Sedangkan yang 3 ini munada syibah mudhof, munada nakirah ghairu maksudah, dan munada mudhof wajib dibaca nasab. Contohnya yang nakirah ghairu maksudah seperti ucapan ya ghafilan. Nah, seperti itu. Ya ghafilan. Jadi dia menggunakan isim nakirah tapi tidak ditentukan itu, hai orang-orang yang lupa. Tapi dia tidak menunjuk kepada siapa, intinya kepada semua orang yang lupa. Itu aja, ya ghafilan, hai orang-orang yang lupa. Mana? Atau seperti kalau di contoh-contoh di kelas Al-Imriti Jurumiyah dahulu menggunakan contoh ya rojulan khud biyadi, ya rojulan ya dibaca nasab, ya rojulan khud biyadi. Oh, ini ada di sini. Seperti waqaulil a'ma, dan ucapannya orang yang buta, ya rojulan khud biyadi. Nah, hai orang laki-laki, peganglah tanganku. Ini yang ucapannya orang buta ketika dia ingin menyeberang jalan. Wahai orang laki-laki, pokoknya dia manggil siapapun yang laki-laki. Jadi tidak ditentukan. Siapapun ada orang yang berada di sampingnya dia panggil.
khud biyadi, pegang tanganku, tolong saya mau nyebrang, seperti itu. Yang kedua munada mudhof, yang keempat berarti ya hitungannya. Yang keempat ini wasani, maksudnya yang dibaca nasab. Yang dibaca nasab ada 3. Yang pertama nakirah ghairu maksudah, yang kedua munada mudhof. Kalau digabungkan dengan yang rofa tadi, ini berarti yang keempat. Nah, ini pembagian munada. Munada mudhof itu ya dimudhofkan ya robbana, ya robbana filana gitu, ya robbana. Kenapa robbana kok enggak robbuna? Karena ini mudhof, robbun dimudhofkan sama dhamir na, robbana jadinya. Ya robbana filana gitu. Enggak boleh ya robbuna, ya hasanal wajhi. Nah, ini dibaca nasab, enggak boleh ya hasanul wajhi, tidak boleh. Karena ini mudhof menjadi ya hasanal wajhi. Nah, ini wajib nasab. Yang ketiga namanya syibah mudhof. Syibah mudhof itu mirip sama mudhof. Contohnya ya hasan wajhuhu, wahai orang yang tampan wajahnya, namanya mirip malam mudhof. Ya hasanan he wong kang bagus apa wajhuhu, wajai syai. Ya tolian jabalan, wahai orang yang naik gunung. Nah, ini namanya mirip sama mudhof. Kalau yang syibah mudhof ini maka sama seperti tadi ini, dia serupa dengan mudhof, wajib dibaca nasab. Nah, seperti itu. Wa nahwu zaidin duma waftahana min nahwu azaid bin sa'idil latahin. Munada mufrad alam disifati lafat ibnun yang dimudhofkan kepada isim alam, sedangkan lafat ibnun dan munada tidak ada fasil, maka boleh wajah 2, rofa dan nasab. Contoh ya zaidu bin ya zaidu bin sa'idin, boleh ya zaidu bin sa'idin gitu ya. Jadi ini boleh ibnunya boleh nasab, boleh dibaca rofa, seperti itu. Ya zaidu bin sa'idin dan ya zaidu bin sa'idin. Nah, hanya seperti itu. Kemudian wadamu illam yalil ibnu alaman aw yalil ibnu alamun qad khutima. Bila ada fasil atau tidak ada fasil, tapi munada bukan mufrad alam, maka munada wajib mabni dhom. Jadi kalau di atas ini tadi syaratnya harus munada mufrad alam. Jadi nama ya zaidu, ini kan nama. Ya zaidu bin sa'idin. Jadi nama kemudian disifati dengan lafaz ibnun. Ibnun dan ibnun ini kemudian dimudhofkan lagi. Makanya nanti di sini ibnanya boleh nasab, boleh rofa. Tapi kalau misalkan dia bukan munada mufrad alam, maka wajib mabni dhammah. Ya rajul ibnu. Nah, di sini munada nakiroh, bukan mufrad alam. Tapi dia munada nakiroh, ketika disifati dengan ibnun, maka menjadi ya rajul ibnu, wajib dhammah. Wa yazi, atau dia ada pemisah. Ya zaidu al-fadilu, di sini ya zaidu al-fadilu ba'na amrin. Nah, di sini ya zaidu al-fadilu. Nah, di sini ya rajul bin amrin, maka wajib mabni dhammah. Ini yang betul ya zaidu al-fadilu ba'nu amrin gitu ya. Misalnya. Jadi ibnunya dibaca rofa, ya zaidu al-fadilu ba'nu. Di sini munada mufrad alam, tapi antara ibnunya ada pemisah al-fadilu, sehingga di sini wajib dibaca rofa. Ini salah ya, ini harusnya rofa. Ya zaidu al-fadilu ba'nu amrin. Nah, seperti itu. Lanjut. Buat memawin syibmati roron nuwina mimma lahus tehkaku domin buyina. Munada mufrad alam bila darurat boleh dirofa, tanwin dan nasab. Nah, ini kalau darurat ya. Namanya darurat itu tidak boleh sembarangan tempat. Biasanya hanya pada syair. Salamullahi ya matorun. Aslunya nggak boleh tanwin, ya matoru. Tapi karena ini syair, untuk memperindah syair, ya matorun alaiha, seperti itu. Lanjut, wabitirorin khusajam uyawa al ilama Allahi wa mahkiyal jumal.
Isim yang kemasukan al tidak boleh menjadi munada kecuali satu darurot, kedua lafadz Allah, ketiga dari jumlah. Contohnya seperti ini. Fayal ghafila fayal hulamani, ini darurot, ini pada syair. Ya, kalau memang kalau pada syair itu biasanya memang secara nahwu dia darurot. Yang ke selanjutnya lafadz Allah, lah ini boleh dia diberi munada ya Allah, karena walaupun ada alnya tapi kalau lafadz Allah boleh menggunakan munada ya Allah. Atau berbentuk jumlah, contohnya yal mengtoliku zaidun fi mansumiyah, ini berbentuk jumlah ismiyah. Karena dia berbentuk jumlah ismiyah dan ada alnya, maka ini boleh diberi munada, diberi huruf nida. Jadi intinya intinya munada yang ada alnya tidak boleh dijadikan munada kecuali tiga ini. Wal aksarullahumma bita'widi wa syadayallahumma fi qoridi. Lafadz Allah yang jadi munada yang paling banyak huruf nida diganti mim musyaddadah, mim yang ditasdid, diletakkan di akhir kalimat. Huruf nida yang diganti mim tidak boleh dikumpulkan antara huruf nida dan mim kecuali syad. Jadi lafadz ya Allah ini tadi, lafadz ya Allah itu kebanyakan penulisannya ya-nya ini diganti dengan mim tasdid menjadi Allahumma, sebetulnya artinya ya Allah gitu. Kalau mengumpulkan ya Allahumma, ini syad hukumnya, nyeleneh gitu ya. Andaikan ada maka hukumnya nyeleneh gitu. Seperti ini, aku lu ya Allahumma ya Allahumma, nah ini syad, nyeleneh ya. Dia tidak mengikuti aturan kalau syad itu. Nah, selesai tentang muqaddimah dari munadanya. Nanti ada pasal yang menerangkan tentang isim-isim yang mengikuti munada. Jadi masih ada lanjutannya lagi. Ini masih pembagian munada. Titik kesimpulannya, munada ada 5, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, yang ketiga munada ghairu maksudah, munada mudhaf, dan munada syibh mudhaf. Nah, mungkin cukup sekian dulu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.